Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bab analisis arus gas. Materi yang disampaikan yaitu perkiraan arus gas atau penerimaan dan pengeluaran, aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, serta analisis laporan arus gas. Kelompok 6 beranggotakan 1. Azah Jihan Sabita dengan NIM terakhir 236, Nilna Salma dengan NIM terakhir 3248, Alia Putri Ayuni Larasati dengan NIM terakhir 3258, Afredo Septiam Dwi Rohmat dengan NIM terakhir 3262. Perkiraan arus gas. Aliran arus gas pada dasarnya adalah siklus dana masuk dan keluar dari rekening bank karena biaya operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan. Dalam dunia bisnis, aliran arus gas dapat berada dalam kondisi arus gas positif atau arus gas negatif. Arus gas positif terjadi ketika arus gas masuk lebih besar daripada arus gas keluar, atau ketika ada lebih banyak uang masuk ke dalam akun daripada pengeluaran. Arus kas negatif terjadi karena arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk. Hal ini terjadi karena lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan itu sendiri. Contoh arus kas masuk: inflow, uang masuk dari piutang, penjualan, layanan dan produk, modal pinjaman seperti kredit atau pinjaman berjangka. Contoh arus keluar: outflow, uang keluar untuk hutang, pajak gaji, inventaris, penyewaan, pembayaran pinjaman, pengeluaran bisnis lainnya. Aktivitas operasi. Menurut Arif Sugiono, aktivitas operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa. Merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk diantaranya menjual barang atau jasa, pembelian barang atau jasa dari pemasok atau supplier, membayar beban-beban operasi seperti gaji, sewa, asuransi, dan lain-lain, pembayaran pajak dan pembayaran bunga dari hutang. Ada dua metode yang digunakan dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus gas bersih dari aktivitas operasi. Yang pertama, metode langsung atau laporan laba rugi. Pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen tersebut. Yang kedua, metode tidak langsung atau rekonsiliasi, yaitu menyesuaikan besarnya laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi atau yang telah diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Aktivitas investasi. Heri mendefinisikan yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan atau non-trading securities, penjualan segmen bisnis, dan pembelian pinjaman kepada entitas lain termasuk penagihannya. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibandingkan dengan arus keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibandingkan dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi dilaporkan. Aktivitas pendanaan. Henry mendefinisikan aktivitas pendanaan meliputi transaksi-transaksi di mana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik dana atau investor dan kreditur. Sebagai contoh, kas bersih yang diterima dari penerbitan saham atau sekuritas modal atau obligasi, pembayaran untuk membeli kembali saham biasa atau sebagai treasury stock,
atau untuk menebus kembali utang obligasi dan pembayaran dividen tunai. Jadi, yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas atau modal perusahaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar dibanding arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih kecil dibanding arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan dilaporkan. Analisis laporan arus kas. Dalam menganalisis laporan arus kas, terdapat beberapa rasio yang digunakan. Suatu rasio mengekspresikan hubungan matematis antara suatu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Menurut Goesewegen dan Werfeld, untuk menilai kinerja keuangan melalui laporan arus kas digunakan rasio sebagai berikut. A. Rasio likuiditas keuangan, yaitu rasio menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kemampuan jangka pendeknya. B. Rasio fleksibilitas keuangan, merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah guna mengatasi interupsi yang tidak diharapkan pada arus dana. C. Rasio arus kas bebas. Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisian untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produk pada tingkat sekarang. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.